Edin Dzeko dan Romelu Lukaku berhasil mencetak gol untuk memberi Inter Milan kemenangan dalam laga persahabatan melawan Reggina. Nerazzurri berhasil mengalahkan klub dari Serie B tersebut dengan skor 2-0 di Stadion Oreste Granillo, Jumat dini hari WIB. Romelu Lukaku untuk pertama kalinya tampil sebagai starter sejak menderita cedera, dan bahkan langsung mencetak gol kedua Inter pada menit ke-87. Adapun gol pembuka Nerazzurri dicetak oleh Edin Dzeko pada menit ke-80. Sebuah bola dari sepak pojok yang dilepaskan Calhanoglu dituntaskan dengan baik oleh Dzeko. Ini adalah pertarungan saudara antara Simone Inzaghi melawan kakaknya, Filippo Inzaghi yang saat ini melatih Reggina di Serie B. Pertandingan uji coba kali ini menjadi pemanasan bagi Inter Milan yang segera melanjutkan kampanye Liga Italia Serie A 2022/23 setelah jeda Piala Dunia 2022. Lepas tahun baru, Inter Milan bakal terlibat pertandingan berat melawan pemuncak klasemen sementara Liga Italia, Napoli. AC Monza dikabarkan segera memulai proses negosiasi dengan Inter Milan untuk mencoba mempermanenkan gelandang Stefano Sensi. Sebagaimana dilansir FC Internews, bahwa Monza telah memutuskan untuk merubah status Sensi dari pemain pinjaman menjadi permanen, dan kubu Nerazzurri akan meminta setidaknya 5,5 juta euro. Sensi dipinjamkan Inter ke Monza pada musim panas kemarin selama semusim, dan klub promosi tersebut memiliki opsi untuk mempermanenkan sang gelandang di akhir musim. Mantan gelandang Sassuolo itu saat ini sedang mengalami cedera, namun ia diperkirakan akan pulih kembali pada Januari mendatang. Pelatih Monza, Rafael Palladino adalah penggemar berat Sensi, dan berharap Brianzoli dapat mengontraknya secara permanen. Nerazzurri sejatinya sangat setuju untuk melepas gelandang berusia 27 tahun tersebut secara permanen, karena ia tak lagi masuk dalam rencana mereka, apalagi kondisinya yang rawan dibekap cedera. Mengingat bahwa pada musim terakhir kontrak Sensi membebani anggaran Inter sekitar 5,5 juta euro, maka Nerazzurri setidaknya hanya menuntut sejumlah uang tersebut, untuk menghindari kerugian modal atas penyerahannya. Inter Milan dilaporkan membuka penjualan Lautaro Martinez pada bursa transfer musim panas mendatang, jika datang penawaran dengan harga sekitar 100 juta euro. Penyerang Argentina berusia 25 tahun itu, merupakan bagian dari skuad timnas Argentina yang menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar. Seperti yang dilaporkan La Gazzetta dello Sport via calciomercato.it, bahwa Inter akan bersedia menjual Lautaro di bursa transfer musim panas mendatang, asalkan harga cocok yakni di kisaran 100 juta euro. Manajemen Inter sangat menyadari kebutuhan menjual pemain top untuk membantu mengatasi masalah keuangan mereka. Musim ini, Lautaro telah mencetak 8 gol dan mencetak 6 assist dalam 21 penampilan di semua kompetisi. Milan Skriniar berpotensi meninggalkan Inter Milan, karena belum juga merespon tawaran perpanjangan kontrak dari Nerazzurri. Inter sudah mengajukan tawaran penting, namun sejauh ini Skriniar belum kunjung memberikan jawaban, sementara PSG yang tertarik pada Skriniar terus merayunya. Mengantisipasi kepergiannya, tim berjuluk Nerazzurri itu pun sudah menyiapkan beberapa kandidat untuk menggantikannya. Salah satu penggantinya tersebut adalah mantan bek Napoli, Kalidou Koulibaly yang saat ini memperkuat klub Liga Premier Inggris, Chelsea. Sebagaimana dilansir La Repubblica, bahwa Inter Milan kesulitan membujuk Skriniar untuk membubuhkan tanda tangan perpanjangan kontrak. Oleh karena itu mereka sudah menemukan 3 kandidat penggantinya, yakni Koulibaly, Chris Smalling, serta Jakub Kiwior dari Spezia.
Koulibaly memiliki segudang pengalaman di Serie A dan kualitasnya terbukti dapat membuatnya menjadi target yang menarik bagi Inter. Sementara itu, Smalling akan menjadi opsi yang lebih ekonomis, karena ia akan tersedia dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang. Selanjutnya Kiwior, pemain internasional Polandia juga masuk dalam radar transfer Inter. Menurut La Repubblica, Spezia meminta mahar sekitar 15 juta euro untuk transfer pemain berusia 22 tahun itu. Klub Galatasaray dilaporkan siap menawarkan Edin Dzeko kontrak berdurasi 2 tahun dengan gaji 5 juta euro net per musim, jika pemain asal Bosnia itu tidak memperpanjang kontraknya dengan Inter Milan. Sebagaimana dilansir media Bosnia, Sport.ba via FC Inter 1908, bahwa raksasa Istanbul itu tertarik mengontrak Dzeko dengan status bebas transfer, untuk memperkuat lini serang mereka pada musim depan. Kontrak striker berusia 36 tahun itu akan berakhir pada Juni tahun 2023, dan Inter tengah berupaya untuk dapat menyepakati pembaruan kontraknya. Inter sendiri sebenarnya sangat ingin mempertahankan Dzeko, mengingat penampilan yang sangat mengesankan sejauh musim ini dan mereka berharap dia dapat terus memainkan peran penting setidaknya untuk 1 musim lagi. Namun, Galatasaray sudah menunjukkan minat untuk memboyongnya ke Turki dan siap menggoda mantan striker Roma, Manchester City, dan Wolfsburg itu dengan tawaran yang lebih besar sekitar 5 juta euro net per musim. Dzeko dipandang Galatasaray sebagai pengganti ideal untuk Mauro Icardi, yang diperkirakan akan kembali ke Paris Saint-Germain di akhir masa pinjamannya. Meski tidak mudah lagi, Dzeko tetap mampu menunjukkan performa fisik yang bagus. Sejauh musim ini, ia telah tampil sebanyak 21 pertandingan untuk Inter di semua kompetisi, dengan mencetak 9 gol dan menyumbang 4 assist. Inter Milan dikabarkan mengincar 2 penggawa Empoli, yakni bek sayap Fabiano Parisi dan kiper Guglielmo Vicario. Seperti yang dilaporkan oleh Repubblica.it, bahwa Inter siap mencapai kesepakatan ganda dengan Empoli yang melibatkan Parisi dan Vicario untuk bursa transfer musim panas mendatang. CEO Nerazzurri, BP Marotta dan Direktur Piero Ausilio, bahkan telah melakukan kontak dengan Presiden Empoli, Fabrizio Corsi mengenai kemungkinan kepindahan kedua pemain tersebut. Inter telah memantau Fabiano Parisi sejak lama, dan mereka masih mempertimbangkan kemungkinan langkah untuk merekrutnya sebagai penguatan di bek sayap kiri. Sementara itu, Vicario menjadi nama terbaru yang diincar Nerazzurri sebagai kemungkinan pengganti Samir Handanovic, yang akan habis kontraknya pada akhir musim ini. Vicario dipandang sangat cocok sebagai wakil bagi Andre Onana untuk musim depan jika sang kapten asal Slovenia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Namun Inter mendapat persaingan dari Juventus yang juga tertarik pada Vicario, dan juga telah meminta informasi kepada Empoli terkait ketersediaannya di pasar transfer mendatang. Kiper Inter Milan, Andre Onana secara resmi memutuskan pensiun dari tim nasional Kamerun. Keputusan untuk pensiun dini dari timnas disampaikan langsung oleh Onana melalui akun media sosial Twitter terverifikasi miliknya. Pengunduran diri pemain berusia 26 tahun itu dari sepak bola internasional, menyusul didepaknya dirinya dari timnas Kamerun yang berlaga di Piala Dunia 2022 Qatar, karena bentrok teknis dengan pelatih Rigobert Song. Dia tampil di pertandingan pertama fase grup melawan Swiss, tetapi diganti untuk pertandingan kedua melawan Serbia dan kemudian pulang lebih awal sebelum pertandingan ketiga melawan Brasil. Onana kini telah memastikan bahwa dirinya tidak akan lagi bermain bersama timnas melalui pernyataan resmi yang dipublikasikan melalui Twitter.
Setiap kisah memiliki akhir dan kisah saya bersama tim nasional Kamerun telah berakhir, katanya, seperti dilansir Football Italia. Pemain datang dan pergi, nama cepat berlalu, tetapi Kamerun tetap abadi dan begitu pula cinta saya untuk tim nasional, dan orang-orang kami yang selalu mendukung kami tidak peduli seberapa sulitnya momen itu. Perasaan saya tidak akan pernah berubah, jantung Kamerun saya akan terus berdetak dan kemanapun saya pergi. Saya akan selalu berjuang untuk mengibarkan bendera Kamerun setinggi mungkin. Presiden Inter Milan, Steven Zhang, kembali menegaskan bahwa dirinya tidak mencoba menjual Nerazzurri dan bahkan dilaporkan tengah bekerja untuk mengupayakan refinancing atau membiayai kembali hutang dengan Oaktree Capital. La Gazzetta dello Sport merinci, bagaimana upaya sang presiden dalam menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan hutang klub sebesar 295 juta euro plus bunga 12%, dengan perusahaan investasi Amerika Serikat, Oaktree, yang akan jatuh tempo pada Mei tahun 2024. Zhang pun mulai bekerja untuk dapat melakukan refinancing utang baik dengan Oaktree atau melalui mitra lain dengan tenor pinjaman yang lebih lama. Zhang sendiri mendiskusikan rencananya tersebut pada saat jamuan makan malam di pesta Natal Inter baru-baru ini. Dia pun merinci niatnya untuk terus membangun kembali kejayaan Inter. Tujuan kami adalah untuk menang, untuk menginspirasi dan menghibur banyak orang. Itu harus selalu menjadi semangat klub ini di setiap musim. Ketika saya memimpin klub ini, saya pikir akan sulit tapi tak ada yang tidak mungkin untuk menang, ujarnya, seperti dilansir calciomercato.com.